Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan masuk di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami kembali menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sajalah kami boleh ada sampai saat ini. Bahkan secara khusus kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua, agar kami boleh diberkati lagi oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian saudara firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengandalkan hikmat Allah. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan hikmat? Ya, dalam kata Ibrani itu dipakai kata hokmah. Sedangkan dalam kata Yunani dipakai kata sophia. Nah, ada beberapa macam pengertian tentang kata hikmat. Ya. Yang pertama, hikmat itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Ya. Misalnya, seseorang yang bisa mengerjakan karya seni yang sangat indah, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Ya. Seseorang yang memiliki kemampuan karya seni yang sangat tinggi, entah itu dalam bentuk ukiran, bangunan, dan sebagainya, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ini disebut sebagai orang yang memiliki hikmat. Maksudnya memiliki kemampuan ya untuk mengerjakan sebuah karya seni yang sangat tinggi. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat contohnya misalnya Bezalel, ya. Dia seorang yang sedemikian rupa dikaruniai Tuhan kemampuan untuk merancang kemah suci yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk didirikan sebagai tempat peribadatan bagi umat Israel. Kita bisa baca itu dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang kedua, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari, ya. Ini hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami masalah, ya. Tetapi juga bukan hanya memahami, tetapi juga kemampuan untuk mengatasi, mencari solusi, jalan keluar dari berbagai macam masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu keuangan, rumah tangga, ekonomi, hutang piutang, kesehatan, pekerjaan, studi, kehidupan sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral itu benar. Ya, ini hikmat, cara pandang dan cara hidup
yang secara moral benar. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai, etika, kesusilaan, norma-norma yang benar. Ya, ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah hikmat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hikmat itu adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Nah, saudara, dari ketiga hikmat yang lain, inilah hikmat yang paling tinggi. Ya, hikmat itu adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Artinya, saudara, kehidupan kita itu diselaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehidupan yang diselaraskan dengan pimpinan Tuhan. Ya, inilah hikmat pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Jadi seseorang dikatakan berhikmat oleh karena seluruh kehidupannya ini diselaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dengan apa yang menjadi pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Bisa dikatakan orang ini adalah orang yang berhikmat. Nah, itulah 4 pengertian daripada kata hikmat. Nah, saudara, pada dasarnya hikmat itu bersumber dari Allah. Ya. Misalnya dalam Daniel pasal 2 ayat 20 dikatakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi, hikmat itu bersumber dari Allah. Allah lah sumber pemilik daripada hikmat itu sendiri. Tetapi, hikmat ini juga, saudara, adalah karunia. Hikmat ini juga adalah pemberian Allah kepada manusia. Saya bacakan Daniel pasal 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dia memberi hikmat. Ya, ini menunjukkan dengan jelas bahwa hikmat itu adalah karunia, bahwa hikmat itu adalah pemberian Allah kepada manusia. Saudara, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, istilah menurut gambar dan rupa Allah ini salah satu artinya atau maknanya adalah bahwa manusia itu dikaruniai hikmat Allah. Ya, jadi manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu pengertiannya adalah manusia diberikan hikmat oleh Allah. Ya, ini tentu saja membedakan manusia dari ciptaan yang lain. Tidak ada ciptaan yang diberikan hikmat oleh Allah selain manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan hikmat itu adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia dikaruniai Tuhan hikmat Allah. Dan itulah sebabnya manusia ketika dia diberikan hikmat Allah, maka dia menjalani kehidupannya di dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saya bacakan Ayub 28 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada manusia dia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kemudian Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bisa melihat di sini bahwa hikmat ini bersumber dari Allah. Diberikan kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kemudian diaplikasikan dalam hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi saudara, kalau kita melihat catatan Alkitab, secara khusus dalam kitab Kejadian, di mana di dalam bagian itu kita melihat bagaimana manusia pertama
yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden, mereka rupanya tertarik dengan hikmat yang lain. Mereka tertarik dengan hikmat yang ditawarkan oleh iblis di Taman Eden. Ya. Dalam Kejadian pasal 3 hal itu dicatat, ya. Iblis dia menawarkan sebuah hikmat di mana manusia tidak perlu lagi tunduk kepada Tuhan. Tetapi manusia bisa bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Ya. Iblis dia menawarkan hikmat yang lain. Iblis menawarkan bahwa tanpa hikmat Allah pun manusia bisa hidup lebih baik, bahkan lebih jauh. Iblis menawarkan mereka atau manusia bahkan bisa menjadi sama dengan Allah. Ya. Inilah yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia. Ada hikmat yang lain. Hikmat di mana mereka bisa hidup tanpa Allah. Hikmat di mana mereka bisa menjadi sama dengan Allah. Dan Alkitab mencatat manusia pertama tersebut tergoda oleh hikmat yang ditawarkan oleh iblis tersebut. Yang sebenarnya semua itu adalah dusta semata yang dikerjakan oleh iblis. Faktanya hidup manusia ternyata tidak lebih baik, tetapi justru hidup manusia malah hancur. Hidup manusia justru terpisah dari persekutuan Allah yang penuh berkat, yang penuh kelimpahan dan kemuliaan. Tadinya manusia hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan ketika mereka hidup berdasarkan hikmat Allah, tetapi pada saat manusia tergoda dengan hikmat yang ditawarkan oleh iblis, yang kelihatannya lebih menarik, yang kelihatannya lebih menjanjikan, tapi faktanya adalah dusta. Sejak saat itu manusia kehilangan kenikmatan tertinggi dari persekutuan dengan Allah. Akibat terperdaya oleh hikmat yang ditawarkan oleh iblis, maka manusia kehilangan seluruh kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, yang penuh dengan kemuliaan, yang hanya ada pada Allah sendiri. Dan sejak saat itu, saudara, manusia hidup berdasarkan hikmatnya sendiri. Dan sejak saat itu, manusia tidak lagi hidup dalam hikmat Allah, karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mau lagi tunduk kepada Allah, tetapi justru manusia hidup sesuka hatinya sendiri. Tetapi saudara, Allah tidak tinggal diam. Ya, Dia merancangkan karya keselamatannya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa tersebut. Dan Dia mengutus Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah. Kita bisa lihat itu dalam pasal 1 ayatnya yang ke-24 dari 1 Korintus ini. Dia mengutus Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa tersebut. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya dipulihkan sehingga dia dapat kembali hidup dalam hikmat Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang hikmat Allah. Hikmat Allah adalah kehidupan yang dijalani berdasarkan tuntunan, berdasarkan pimpinan, berdasarkan kehendak dan petunjuk Tuhan. Sedangkan hikmat duniawi atau hikmat manusia adalah menolak kehidupan yang dijalani berdasarkan tuntunan, pimpinan, kehendak dan petunjuk Tuhan dan menjalani kehidupan sendiri, ya, yang didasarkan kepada keinginan atau kehendak hatinya sendiri. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, kita bisa melihat ada dua segi dari kehidupan yang mengandalkan hikmat Allah. Ya. Segi apa saja itu yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ketika berbicara tentang kehidupan yang mengandalkan hikmat Allah. Mari kita lihat yang pertama. Kehidupan yang mengandalkan hikmat Allah. Yang pertama adalah meninggalkan hikmat dunia. Ayat 18 sampai dengan ayat 20. Kehidupan yang mengandalkan hikmat Allah ini ditandai dengan meninggalkan hikmat dunia ini. Atau tidak lagi bersandar kepada hikmat dunia ini. Ya.
Jadi kalau kita hidup mengandalkan hikmat Allah, itu cirinya, tandanya adalah kita meninggalkan hikmat dunia ini. Nah, berdasarkan ayat 18 sampai dengan ayat 20, kita juga bisa melihat ada dua aspek penting ketika berbicara tentang meninggalkan hikmat dunia. Atau ketika berbicara tentang berhenti untuk bersandar kepada hikmat dunia. Apa saja itu? Aspek yang pertama bicara tentang alasan meninggalkan hikmat dunia. Mengapa kita harus meninggalkan hikmat dunia sebagai wujud, sebagai bukti, sebagai tanda dari mengandalkan hikmat Allah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ayat 18. Hikmat dunia menipu diri sendiri. Mari kita baca ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Hikmat dunia itu menipu diri sendiri. Ya. Mengapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri? Ya, saya ingin jelaskan latar belakang jemaat Korintus, kondisi jemaat Korintus seperti apa. Saudara, sebagian dari jemaat di Korintus, kalau kita baca seluruh 1 Korintus ini, kita akan menemukan bahwa di tengah-tengah jemaat di Korintus, ada sebagian dari jemaat di Korintus itu yang masih hidup dengan gaya hidup kota di Korintus. Nah, saya jelaskan seperti apa kota Korintus itu, saudara. Kota Korintus ini, saudara, adalah sebuah kota perniagaan yang besar, terkenal, ya, sangat maju, bahkan juga sangat makmur pada masa itu. Ya, boleh dikatakan kota metropolitan, ya, atau bisa juga dikatakan sih sebagai kota megapolitan, ya. Kenapa? Karena di kota ini terdapat usaha perniagaan yang sangat besar, ya. Orang dari berbagai daerah datang untuk melakukan perniagaan, ya, untuk melakukan bisnis, untuk melakukan usaha pekerjaan di sana, dan kota itu, saudara, sangat makmur, ya. Nah, masyarakat kota Korintus ini semuanya adalah pendatang dari berbagai daerah, macam-macam daerah. Nah, dampaknya oleh karena kota Korintus itu didatangi oleh berbagai pendatang dari berbagai daerah, maka secara otomatis kota Korintus itu dipenuhi dengan berbagai macam agama, aliran filsafat, dan berbagai macam kepercayaan lainnya. Tetapi saudara, di kota Korintus ini juga terkenal dengan kemaksiatannya. Nah, kota Korintus ini terkenal dengan percabulannya dan praktek pelacurannya. Ya. Jadi seperti inilah kondisi kota Korintus. Tetapi kabar baik, puji Tuhan, Allah berkenan untuk mendirikan gerejanya di sana supaya menjadi terang keselamatan bagi masyarakat di Korintus yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Tetapi saudara, rupanya sebagian dari jemaat di Korintus ini masih ada yang terpapar, masih ada yang terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di Korintus. Masih ada sebagian jemaat di Korintus, biarpun dia sudah Kristen, tetapi masih hidup dalam kehidupan lama. Masih hidup dalam pengaruh lama dari perilaku dan pengajaran yang dulu mereka pernah anut, yang semuanya itu belum tersingkir, yang semuanya itu belum terhapus sepenuhnya oleh nilai-nilai kekristenan yang selama ini mereka pegang. Ya, biarpun sudah Kristen, tapi masih pegang kepercayaan-kepercayaan lama. Biarpun sudah Kristen, rajin ke gereja, tapi masih memegang kepercayaan-kepercayaan lama sebelum percaya Kristus. Masih juga berperilaku seperti perilaku waktu belum percaya Kristus. Biarpun sudah Kristen, biarpun sudah mengenal nilai-nilai kekristenan, tetapi nilai-nilai kekristenan yang mereka pegang, yang mereka anut, ini belum sepenuhnya mampu untuk menghapus, menyingkirkan pengaruh lama, perilaku dan pengajaran lama mereka sebelum mereka percaya kepada Yesus. Belum lagi saudara, sebagian dari mereka juga ada yang tertarik dan terpapar oleh berbagai macam filsafat atau kepercayaan Yunani yang sangat menarik,
yang menyenangkan telinga mereka, yang sepertinya menjanjikan sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan Injil, keselamatan yang dibandingkan dengan iman Kristen yang mereka telah miliki saat itu. Sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi mengandalkan hikmat Allah. Mereka tidak lagi hidup berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Mereka tidak lagi hidup berdasarkan nilai kehidupan Kristus, tetapi mereka mengandalkan hikmat dunia tersebut. Ya, dan mereka bawa pikiran-pikiran yang berasal dari luar gereja itu untuk masuk ke dalam gereja. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam gereja timbullah perpecahan. Di dalam gereja di Korintus timbullah ajaran sesat. Bahkan di dalam gereja di Korintus muncul juga dosa-dosa percabulan, dosa-dosa persinahan yang oleh Paulus begitu dikecam. Karena ada dosa yang dilakukan di dalam gereja yang tidak pernah ditemui justru oleh orang-orang yang belum percaya dan mengenal Yesus. Sampai-sampai ada orang yang hidup dengan istri daripada ayahnya. Dosa percabulan, dosa persinahan tumbuh subur di dalam jemaat tersebut. Kenapa? Karena pola pikir, ya, kepercayaan dunia, gaya hidup dunia ini dibawa masuk ke dalam gereja sehingga suburlah dosa tumbuh di dalam gereja. Nah, saudara melihat kondisi sebagian jemaat di Korintus yang seperti itu, ya, yang tidak lagi bersandar kepada hikmat Allah, tetapi yang justru bersandar kepada hikmat dunia. Paulus sebagai seorang gembala, dia menegur mereka dengan mengatakan bahwa hikmat dunia yang mereka banggakan, yang mereka elu-elukan itu, yang mereka senangi itu, justru sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Semua yang mereka pikir itu bisa mendatangkan kebaikan, kesenangan, itu semua sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Mengapa? Karena apa yang mereka anggap sebagai sebuah hikmat, sebenarnya bukanlah hikmat yang benar, bahkan bisa dikatakan itu bukan hikmat. Ya. Apa yang mereka banggakan dari hikmat dunia tersebut, yang mereka pikir bisa memberikan keuntungan, kesenangan, dan manfaat, justru itu semua bersifat duniawi. Maksudnya menentang pengenalan akan Allah. Hikmat dunia yang mereka pegang, yang mereka bawa masuk ke dalam gereja, yang mereka pikir bisa membangun gereja, bisa mendatangkan keuntungan dan manfaat di dalam kehidupan mereka, justru itu semua bersifat duniawi. Itu semua bertentangan dengan pengenalan akan Allah, bahkan menjerumuskan mereka kepada kehancuran. Itu sebabnya muncul perpecahan, muncul ajaran sesat, muncul dosa berupa percabulan dan persinahan dan berbagai macam persoalan-persoalan lainnya. Mereka pikir mereka bisa hidup lebih baik kalau mereka bersandar kepada hikmat dunia. Tetapi justru kenyataannya hidup mereka terancam kepada kehancuran. Dan jika mereka sudah tahu bahwa semuanya itu adalah salah, tetapi mereka tetap merasa bahwa itu adalah hikmat, mereka tetap hidup dalam hikmat dunia, maka sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Ya. Inilah yang menjadi teguran Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kamu pikir bahwa hikmat duniawi yang kamu bawa itu bisa mendatangkan sebuah kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang benar, tetapi sebenarnya justru membuat kamu menjadi hancur. Kenapa? Karena kamu pada akhirnya menentang hikmat Allah. Kamu justru menentang pengenalan akan Allah. Masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat oleh karena mereka tidak lagi bersandar, tidak lagi mengandalkan hikmat Allah, tapi mereka justru mengandalkan hikmat dunia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian ini adalah jangan coba-coba kita bersandar kepada hikmat dunia ini. Ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, maka pada saat kita percaya kepada Yesus, ya, kita sudah seharusnya meninggalkan hikmat dunia yang dulu menjadi bagian kita sebelum percaya Yesus. Kita jangan lagi bersandar kepada hikmat dunia. Kenapa? Karena hikmat dunia itu menipu diri kita sendiri, saudara.
Hikmat dunia tidak membuat hidup kita lebih baik, tetapi justru membuat hidup kita menjadi hancur. Ya. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai kita menipu diri kita sendiri dengan meyakini bahwa hikmat dunia ini menjanjikan kehidupan yang lebih baik, padahal sebenarnya membawa hidup kita kepada kehancuran. Hidup yang tidak berdasarkan hikmat Allah adalah hidup yang sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Kelihatan hikmat dunia ini menarik seperti tawaran setan tadi kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kelihatan menarik, kelihatannya lebih baik dari hikmat Allah, tetapi semua itu adalah dusta. Kelihatan baik, tapi sebenarnya menipu diri kita sendiri. Ya, bukan membawa kepada kehidupan, tetapi justru membawa kita kepada kehancuran. Contoh, hikmat dunia mengajarkan kalau kita hidup tidak jujur, ini pasti akan mendatangkan keuntungan. Gak usah jujurlah. Ngapain jujur? Biasa orang jujur itu rugi. Orang jujur itu tidak akan untung. Lebih baik tidak jujur. Kalau kamu mau untung, hiduplah tidak jujur. Ya. Benarkah demikian? Tidak. Faktanya orang yang tidak jujur atau korupsi justru merusak dirinya sendiri, saudara. Bukan hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak keluarganya. Bahkan merusak banyak orang lain. Merusak tatanan masyarakat. Merusak kehidupan orang lain. Kenapa? Tidak jujur. Ya. Hikmat dunia mengajarkan, hiduplah sesuka hatimu. Lakukan apapun yang kamu suka. Turuti saja hawa nafsumu. Hidupmu adalah milikmu. Maka engkau akan hidup senang, maka engkau akan hidup bahagia. Betulkah? Ternyata tidak. Faktanya, mereka yang hidup sesuka hatinya, mereka yang melampiaskan seluruh hawa nafsunya, justru mendatangkan malapetaka dalam dirinya. Justru merusak dirinya sendiri. Justru merusak masa depannya sendiri. Merusak keluarganya sendiri. Bahkan orang lain pun pada akhirnya menjadi rusak oleh karena orang hidup sesuka hatinya sendiri. Orang melampiaskan seluruh hawa nafsunya sendiri. Ya. Inilah hikmat dunia yang seolah-olah menawarkan kesenangan, yang seolah-olah menawarkan kehidupan, tetapi sebenarnya justru menjerumuskan kepada kehancuran. Oleh sebab itu, saudara, supaya jangan kita terpikat dengan hikmat duniawi. Ya, jangan sampai kita terpikat dengan hikmat duniawi. Karena hikmat duniawi sesungguhnya menipu diri kita sendiri. Hikmat duniawi tidak membawa kebaikan dalam hidup kita, tetapi kehancuran di dalam kehidupan kita. Inilah alasan mengapa kita harus meninggalkan hikmat dunia, karena hikmat dunia menipu diri kita sendiri. Alasan yang kedua, mengapa kita harus meninggalkan hikmat dunia? Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Atau lebih tepatnya, hikmat dunia adalah kebodohan di hadapan Allah. Ya. Pertanyaannya, mengapa disebut sebagai sebuah kebodohan? Jawabannya adalah, karena manusia berpikir, bahkan percaya, bahwa ia bisa hidup di luar Allah. Karena manusia dengan hikmatnya berpikir dan percaya bahwa mereka bisa hidup lebih baik tanpa Allah. Ya. Ini adalah sebuah kebodohan di hadapan Allah. Hikmat dunia mengajarkan, hikmat manusia yang sudah rusak karena dosa ini mengajarkan kamu bisa hidup tanpa Allah. Kamu akan baik-baik Allah, baik-baik saja tanpa Allah. Ya. Ini adalah sebuah kebodohan di hadapan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa terpisah dari Allah, sementara kita adalah ciptaan Allah, sementara kita adalah milik Allah, sementara kita hidup dalam genggaman Allah. Bagaimana mungkin kita bisa katakan, saya bisa hidup tanpa Allah? Ya. Ini adalah kebodohan. Paulus mengutip Ayub pasal 5 ayat 13, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya. Nah, menarik saudara, kata menangkap dalam bagian ini adalah kata atau istilah yang dipakai untuk berburu. Ya. Kata ini menggambarkan seorang pemburu yang merasa diri sangat cerdik. Ya. Dia mempersiapkan sebuah jebakan dalam kecerdikannya.
Dan dia berpikir, wah, saya buat jebakan yang sangat hebat ini. Saya sungguh cerdik membuat jebakan ini. Ya, pada saat berburu dia membuat sebuah jebakan yang sungguh sangat luar biasa bagusnya, ya, berdasarkan kecerdikannya. Tetapi ternyata, saudara, dia sendiri yang masuk dalam jebakan tersebut. Ya. Nah, seperti itulah keadaan jemaat di Korintus yang masih hidup dalam hikmat dunia, yang masih bersandar kepada hikmat dunia, yang masih berpikir bahwa hikmat dunia itu bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan hikmat yang daripada Allah. Seperti itulah keadaan jemaat di Korintus yang membanggakan hikmat duniawi. Seperti seorang pemburu yang dengan cerdik membuat jebakan, tetapi justru dia sendiri yang masuk terperosok ke dalam jebakan tersebut. Ya. Nah, seperti itulah orang yang mengandalkan hikmat dunia, kebodohan di hadapan Allah. Artinya, dia sendiri yang akan terjerumus dengan hikmat dunianya tersebut kepada kehancuran. Ya, orang yang membanggakan hikmat dunia, orang yang menyombongkan hikmat dunia, orang yang menyandarkan hikmat dunia dan berusaha untuk menolak dan meruntuhkan hikmat Allah, pada akhirnya akan terperosok ke dalam kehancurannya sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara, mengapa kita harus meninggalkan hikmat dunia? Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan di hadapan Allah. Hikmat dunia ini justru akan menjadi sebuah jerat, akan menjadi sebuah jebakan yang membuat kita terperosok ke dalam kehancuran hidup. Ya. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus meninggalkan hikmat dunia, ayat 20. Karena hikmat dunia ini adalah kesia-siaan belaka. Saya baca ayat 20. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, di sini kita lihat Paulus mengutip Mazmur 94 ayat 11 untuk menegaskan bahwa hikmat dunia ini adalah sia-sia saja. Ya. Hikmat manusia tidak akan pernah bisa melawan Allah. Ya. Hikmat manusia tidak akan pernah bisa menandingi Allah. Jemaat Korintus yang masih mengandalkan hikmat dunia di dalam melakukan apapun pekerjaannya pasti akan berakhir dengan sia-sia. Bahkan pekerjaan mereka akan hangus terbakar ketika diuji oleh Tuhan. Kita bisa lihat itu dalam pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Terbakar. Sia-sia apapun yang dilakukan. Pekerjaan apapun yang dilakukan kalau berdasarkan hikmat dunia akan berakhir kepada kesia-siaan. Bahkan akan hangus terbakar ketika ada ujian yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, peringatan bagi kita. Jangan lagi kita bersandar kepada hikmat dunia ini. Karena hal tersebut mendatangkan kesia-siaan dalam kehidupan kita. Semua itu tidak ada manfaat dan keuntungannya dalam hidup kita. Bahkan bisa menjerumuskan kita kepada kehancuran dan kehidupan yang tidak tahan uji. Nah, inilah 3 alasan dari bagian firman Tuhan yang berbicara tentang meninggalkan hikmat dunia. Mengapa kita harus meninggalkan hikmat dunia? Hikmat dunia menipu diri kita sendiri. Hikmat dunia adalah kebodohan di hadapan Allah, dan hikmat dunia adalah kesia-siaan belaka. Poin yang kedua, dari bagian meninggalkan hikmat dunia, itulah berbicara tentang bagaimana caranya meninggalkan hikmat dunia. Kita baca ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah dia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ini menarik, saudara. Ya. Paulus bukan hanya menegur sebagian jemaat di Korintus yang masih bersandar kepada hikmat dunia, tetapi Paulus juga memberikan solusi. Paulus juga memberikan jalan keluar supaya mereka bisa keluar meninggalkan hikmat dunia itu. Caranya apa? Paulus menasihati, biarlah dia menjadi bodoh. Caranya apa? Menjadi bodoh. Maksudnya apa? Menjadi bodoh.
Menjadi bodoh artinya berhenti untuk bersandar kepada hikmat dunia. Menjadi bodoh artinya tinggalkan hikmat dunia. Bukankah itu kesia-siaan? Bukankah itu menipu diri sendiri? Bukankah itu kebodohan di hadapan Allah? Untuk apa dipertahankan lagi? Tinggalkan. Untuk apa diikuti? Jangan lagi bersandar kepadanya. Jangan lagi mengandalkan hikmat dunia. Lebih baik kamu menyangkal hikmat dunia itu dan kembalilah kepada Injil yang selama ini oleh sebagian jemaat di Korintus, ya, dan oleh mereka yang menolak Injil ini dianggap sebagai sebuah kebodohan. Ya. Bagi orang yang masih hidup dalam hikmat dunia, hidup berdasarkan hikmat dari Injil Yesus itu kebodohan. Untuk apa kamu percaya kepada Yesus? Kebodohan. Untuk apa kamu percaya kepada salib Kristus? Kebodohan. Bukankah banyak sekarang orang menghujat kekristenan dan menganggap kematian Kristus, percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib adalah kebodohan? Ya. Inilah hikmat dunia. Mereka menentang hikmat Allah. Dan oleh sebab itu Paulus katakan, keluarlah dari hikmat dunia, caranya menjadi bodoh. Tinggalkan hikmat dunia, kembali kepada Injil yang sebenarnya adalah hikmat yang sesungguhnya. Bagi orang yang akan binasa, percaya kepada Injil itu adalah kebodohan. Pasal 1 ayat 18. Gak usah heran. Ya. Mereka yang akan binasa tidak mungkin bisa mempercayai Injil. Bahkan percaya kepada Injil yang adalah hikmat Allah itu kebodohan. Mereka lebih memilih untuk percaya kepada hikmat dunia yang sebenarnya adalah kebodohan yang hakiki. Ya. Tetapi saudara, bagi mereka yang percaya kepada Injil itu adalah hikmat Allah. Bagi mereka yang akan binasa, hidup yang bersandar kepada firman Tuhan ini adalah sebuah kebodohan. Karena mungkin dianggap tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kepuasan hatinya. Tetapi bagi mereka yang bersandar kepada firman Tuhan, bagi mereka yang hidup berdasarkan kepada firman Tuhan, itulah hikmat yang membawa mereka kepada kehidupan bersama dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita meninggalkan hikmat dunia. Tinggalkan hikmat dunia. Kembali kepada hikmat Allah di dalam menjalankan kehidupan kita setiap hari. Biarlah kita dianggap bodoh oleh orang-orang yang masih hidup dalam hikmat dunia ketika kita hidup di dalam hikmat Allah. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting di hadapan Allah kita disebut sebagai orang yang berhikmat. Tetapi yang jelas, mereka yang menganggap bodoh orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus. Mereka yang menganggap bodoh orang yang hidup berdasarkan hikmat Allah. Sesungguhnya adalah orang yang bodoh di hadapan Allah. Ya, jadi nggak usah pusing. Ya, mereka yang menganggap bodoh kita yang mau berjalan menurut hikmat Tuhan, yang tidak mau lagi berjalan menurut hikmat dunia dibilang bodoh, tidak apa-apa. Karena yang sebenarnya bukan kita yang bodoh, tetapi mereka lah yang bodoh karena mereka sudah dibutakan oleh hikmat atau ilah dunia ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah segi pertama dari hidup yang mengandalkan Allah. Hidup yang mengandalkan hikmat Allah. Itulah meninggalkan hikmat dunia. Kalau kita mengandalkan hikmat Allah, maka otomatis kita harus meninggalkan hikmat dunia. Tidak bisa kita menggunakan hikmat dunia dan hikmat Allah. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, kalau ketika kita mau hidup berdasarkan hikmat Allah, maka kita harus membuang hikmat dunia ini. Kita harus tinggalkan hikmat dunia. Kenapa? Karena hikmat dunia menipu diri kita sendiri. Hikmat dunia adalah sebuah kebodohan di hadapan Allah. Hikmat dunia adalah kesia-siaan belaka. Oleh sebab itu, mari kita mengandalkan hikmat Allah. Itulah kembali kepada Injil Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah. Kembali kepada petunjuk firman Tuhan. Mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah hidup yang mengandalkan hikmat Allah. Yang kedua, saudara, seperti apa hidup yang mengandalkan hikmat Allah?
Ya, tadi meninggalkan hikmat dunia. Yang kedua adalah jangan mengandalkan manusia, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tadi sudah saya singgung sebelumnya. Jemaat di Korintus mereka sedang mengalami berbagai macam masalah, ya, yang diakibatkan oleh apa? Oleh masuknya hikmat dunia ke dalam gereja. Sebagian jemaat itu membawa maksud hikmat dunia ke dalam gereja. Dibawa masuk itu semua hikmat dunia ke dalam gereja. Sehingga muncullah masalah. Dan salah satu masalah tersebut adalah perpecahan. Ya, yang terjadi di dalam jemaat di Korintus, di mana di dalam jemaat itu terjadi berbagai macam pengelompokan-pengelompokan. Di dalam jemaat itu, mereka masing-masing saling membanggakan, saling mengagungkan, saling meninggikan para pemimpin rohani mereka, para pelayan-pelayan rohani mereka. Sehingga muncullah kelompok-kelompok dalam jemaat tersebut, ya, di mana ada yang menyebut diri sebagai aku dari kelompok Paulus, aku dari golongan Paulus, aku dari partainya Paulus. Yang lain mengatakan aku dari golongan Petrus, aku dari partainya Petrus. Yang lain mengatakan lagi aku dari golongan Apolos, saya ini adalah pendukung partai Apolos. Ya, ayat 22 kita bisa lihat itu. Kalau kita bisa lihat bagian lainnya dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Terjadi perpecahan karena masing-masing saling membanggakan para pemimpin rohani mereka. Saling membanggakan para pelayan-pelayan rohani mereka. Ya. Disadari atau tidak, mereka masing-masing sebenarnya telah memperlakukan para pelayan atau pemimpin rohani yang ada di tengah-tengah mereka lebih daripada yang seharusnya. Ya. Mereka masing-masing memberi kehormatan kepada para pemimpin rohani mereka secara berlebihan. Mereka mengagung-agungkan. Mereka masing-masing menyanjung-nyanjung para pemimpin mereka secara berlebihan. Ya, mereka mempertandingkan, mempertentangkan, ya, masing-masing para pemimpin rohani mereka. Mereka masing-masing telah mengkultuskan para pemimpin rohani mereka sehingga seolah-olah para pemimpin rohani mereka lah yang menjadi kepala yang harus mereka ikuti, yang harus mereka taati, dan bukan lagi Yesus Kristus. Ya. Disadari atau tidak, mereka sekarang mengandalkan manusia, itulah mengandalkan para hamba-hamba Tuhan. Mengkultuskan para hamba-hamba Tuhan. Sehingga hamba Tuhan itu ditempatkan lebih tinggi daripada yang seharusnya. Bahkan mungkin disejajarkan dengan Allah, bahkan mungkin dianggap lebih daripada Yesus Kristus, lebih daripada Allah sendiri. Nah, saudara, Paulus menasihati mereka agar mereka jangan bersandar, jangan mengandalkan atau jangan bergantung sepenuhnya kepada manusia, termasuk para pemimpin rohani mereka, ya, apalagi sampai mengkultuskan para pemimpin rohani mereka. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam ayat 21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Jangan, kata Paulus, jangan kamu menjadikan manusia sebagai tempat kamu bergantung sepenuhnya. Ya. Paulus bukan hanya memberikan peringatan supaya mereka jangan bersandar kepada para pemimpin-pemimpin rohani mereka, tetapi juga Paulus memberikan alasan mengapa kalian jangan bergantung sepenuhnya kepada para pemimpin-pemimpin rohani mereka. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, para pemimpin rohani itu hanyalah manusia biasa. Ya. Pemimpin rohani itu adalah manusia biasa. Daging, punya kelemahan, punya kekurangan. Bagaimana mungkin mereka bisa, ya, mengkultuskan sesosok manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, kelemahan? Bagaimana mungkin mereka bisa menggantungkan kehidupan mereka kepada manusia biasa yang penuh kelemahan, biarpun dia seorang pemimpin rohani, biarpun dia adalah para rasul? Ya. Alasan yang kedua, para pemimpin rohani itu hanyalah alat Tuhan yang diutus untuk melayani mereka supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Ya. Hanya alat yang diutus untuk apa? Untuk melayani mereka supaya mereka hidup dalam Tuhan. Ya.
Kita bisa bandingkan itu dalam pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Oleh sebab itu para pemimpin atau pelayan rohani ini tidak boleh ditandingi satu dengan yang lain. Seluruh pelayan yang setia melayani satu Tuhan. Mereka dipilih Kristus demi kebaikan seluruh jemaat dan bukan jemaat-jemaat tertentu saja. Ya. Rasul Paulus, Apolos maupun Kefas ini tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain, tetapi semuanya harus dihargai dan dijadikan sarana demi kemajuan rohani jemaat di Korintus. Paulus menasihati mereka hanya alat. Ya, bukan yang menentukan hidupmu, mereka alat Tuhan. Seharusnya kamu mengandalkan Tuhan. Alasan yang ketiga, para pemimpin rohani adalah harta kekayaan rohani mereka bersama. Saudara, lebih jauh lagi Paulus menasihati bahwa para pelayan mereka, baik Paulus sendiri, Apolos, dan Kefas, sesungguhnya adalah milik kepunyaan mereka. Sesungguhnya adalah harta kekayaan rohani jemaat yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Ya, Paulus, Apolos, Kefas, itu adalah kepunyaan bersama dari jemaat di Korintus. Sehingga tidak perlu untuk dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Ya. Dan Paulus mengatakan lebih jauh lagi. Bukan hanya para pelayan pemimpin rohani mereka saja yang merupakan harta kekayaan rohani jemaat di Korintus. Tetapi juga dunia ini. Ada kata dunia di dalam ayatnya yang ke-22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Ya. Bukan hanya para pelayan rohani mereka yang mereka punya, tetapi juga dunia ini. Maksudnya, istilah dunia di sini bukan berarti kita memiliki seluruh kekayaan dunia, bukan. Arti dunia di sini maksudnya adalah dunia dipakai Allah untuk melaksanakan rencana Allah bagi orang percaya. Dunia dipakai Allah untuk kepentingan orang percaya. Ya. Bukan hanya dunia, tetapi juga hidup dan mati. Maksudnya apa? Maksudnya rencana Allah digenapkan dalam hidup orang beriman. Bahkan dalam kematian sekalipun, itu justru menjadi jalan menuju kemuliaan yang Allah telah sediakan bagi orang beriman. Kemudian apalagi yang menjadi milik jemaat di Korintus? Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya jaminan akan keselamatan yang telah diterima oleh orang beriman waktu di dunia ini. Dan semua itu juga akan terjamin di waktu yang akan datang. Itulah di dalam kekekalan. Ya. Nah, semua itu adalah kepunyaan jemaat di Korintus. Semua itu adalah harta kekayaan rohani jemaat di Korintus. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlulah jemaat di Korintus itu bersandar kepada hal-hal tersebut. Kenapa? Karena itu semua adalah milik kepunyaan jemaat tersebut yang digunakan untuk kepentingan jemaat di Korintus. Dan semua harta kekayaan rohani yang menjadi milik kepunyaan jemaat di Korintus itu semata-mata adalah pemberian. Semata-mata adalah karunia dari Kristus sendiri karena mereka adalah milik kepunyaan Kristus. Ayatnya yang ke-23. Dengan kata lain, jemaat di Korintus adalah milik kepunyaan Kristus. Dan oleh karena mereka milik kepunyaan Kristus, maka mereka dikaruniai Allah harta kekayaan rohani tersebut. Baik para pelayan rohani, dunia ini, hidup dan mati mereka, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Yang semuanya itu digunakan untuk apa? Untuk kepentingan jemaat di Korintus. Dan Paulus melanjutkan dalam ayat 23, dan Kristus adalah milik Allah. Artinya apa? Artinya hanya di dalam Yesus Kristuslah Allah menyediakan seluruh harta kekayaan rohani tersebut. Ya, hanya di dalam Yesus, di luar Kristus, manusia tidak bisa menikmati harta kekayaan rohani. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak perlu lagi saling membangga-banggakan. Tidak perlu lagi saling mempertentangkan para pelayan pemimpin rohani mereka. Atau justru malah mengkultuskan mereka. Karena sebenarnya para pelayan atau pemimpin rohani mereka, baik itu Paulus, Apolos,
maupun Kefas, mereka itu semua adalah milik kepunyaan mereka. Mereka itu semua adalah harta kekayaan rohani mereka yang diberikan Tuhan untuk semakin memperkaya kehidupan rohani mereka. Mereka seharusnya mensyukurinya. Mereka seharusnya memanfaatkannya untuk kepentingan keselamatan mereka, untuk kepentingan hidup rohani mereka, dan bukan justru malah mengkultuskannya. Bukan justru dijadikan tempat sandaran kebergantungan hidup mereka kepada para pemimpin rohani tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah yang pertama, berhati-hatilah supaya kita jangan bergantung kepada manusia, termasuk bergantung kepada para pemimpin atau pelayan rohani kita. Mereka juga manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Ya. Mari bergantunglah hanya kepada Tuhan saja. Ya. Jangan sampai kehidupan rohani kita justru bergantung kepada para pemimpin rohani. Kalau selama pemimpin rohaninya ada, kita tekun beribadah, kita tekun melayani, kita tekun berdoa. Tapi ketika pemimpin rohaninya tiada, kita seperti kehilangan pegangan. Kita seperti anak ayam kehilangan induknya. Itu berarti selama ini kita tidak bersandar kepada Tuhan, tapi kita bersandar kepada manusia, termasuk bersandar kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan bersandar kepada hamba Tuhan. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah alat. Masa kita bersandar kepada alat dan bukan bersandar kepada pemilik seluruh kehidupan kita? Itulah Allah sendiri. Pelajaran penting bagi kita, jangan kita sampai jatuh kepada pengkultusan hamba Tuhan, karena itu sama saja dengan bergantung kepada manusia. Bergantunglah hanya kepada Tuhan, ya. Sehingga ketika hamba Tuhan pergi, hamba Tuhan berganti, iman saudara tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saudara bergantung sama Tuhan, bukan bergantung kepada manusia, termasuk kepada hamba Tuhan. Yang kedua, para pemimpin atau pelayan rohani ini sebenarnya adalah harta kekayaan rohani gereja yang diberikan oleh Allah. Ya. Untuk apa? Untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan dalam gereja kita. Untuk membimbing dan mengajar kita mengenal Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara bersyukur ketika Tuhan mengaruniakan para hamba-hamba Tuhan yang setia dengan panggilannya. Ya. Yang betul-betul tulus mengikut dan melayani Tuhan. Yang betul-betul dipanggil oleh Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan. Bersyukurlah, karena itu adalah harta kekayaan rohani jemaat. Ya. Sangat disayangkan, banyak gereja lebih fokus kepada harta kekayaan yang sifatnya jasmani. Gedung gereja yang makin besar, fasilitas gereja yang makin wah, persembahan yang jumlahnya besar, ya, deposito gereja sana-sini, fasilitas gereja yang luar biasa. Fokus kepada kekayaan yang sifatnya materi, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Kekayaan rohani. Apa itu? Para hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk mengajar jemaat. Sehingga jemaat diajar kebenaran Alkitab yang ketat, yang disiplin, yang tidak melenceng dari maksud firman Tuhan. Ini sebenarnya yang harus menjadi fokus daripada jemaat. Untuk apa punya gereja yang megah? Untuk apa mempunyai fasilitas yang wah, kalau ternyata di dalamnya justru jemaat tidak memiliki kekayaan rohani. Itulah para hamba-hamba Tuhan yang tulus. Para hamba-hamba Tuhan yang setia dengan panggilannya. Yang setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa punya segala sesuatu yang sifatnya jasmani, tapi tidak memiliki kekayaan rohani. Ya. Oleh sebab itu, saudara, kalau gereja saudara memiliki hamba-hamba Tuhan yang setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bersyukurlah. Itulah aset rohani penting dalam jemaat. Itulah yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena itu adalah karunia Tuhan yang mendorong saudara, mengajar saudara pada akhirnya untuk bertumbuh, beriman, berakar kuat di dalam Tuhan. Para pelayan Tuhan yang setia itu, yang taat kepada panggilan Tuhan, diutus Tuhan untuk apa? Untuk menanam, untuk menyiram. Dan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam dan menyiram para pelayan Tuhan itu. Tetapi yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Paulus mengatakan,
Apolos menyiram, aku menanam, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Oleh sebab itu Paulus menasihati, fokuslah hanya kepada Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah, karena Allah lah yang memberi pertumbuhan dalam kehidupan iman kita. Bukan manusia, bukan hamba Tuhan. Para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para pemimpin rohani, hanyalah Allah Tuhan semata yang punya masa expire. Yang punya masa kadaluarsa, saudara. Ya. Mereka manusia biasa. Mereka hanya alat. Fokuslah kepada Allah, karena yang bisa memberi pertumbuhan iman adalah Allah sendiri. Hamba-hamba Tuhan yang setia dengan panggilannya, mereka hanya menanam, menyiram. Allah mengutus mereka untuk menanam dan menyirami kehidupan rohani kita. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Oleh sebab itu jangan bergantung kepada pemimpin pelayan rohani. Bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa memberi pertumbuhan rohani kita dan bukan para pelayan atau pemimpin rohani kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini tentang mengandalkan hikmat Allah. Mari kita senantiasa mengandalkan hikmat Allah di sepanjang kehidupan kita. Itulah dengan cara tidak lagi bersandar kepada hikmat dunia, tidak lagi bersandar kepada manusia, bahkan hamba Tuhan sekalipun, tetapi marilah kita bersandar hanya kepada Yesus Kristus saja yang adalah hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah belajar dari firman Tuhan tentang mengandalkan hikmat Allah. Ada dua segi penting yang kita bisa lihat, yang kami bisa lihat dari bagian ini. Mengandalkan hikmat Allah diwujudkan dengan meninggalkan hikmat dunia. Dan yang kedua diwujudkan dengan tidak bersandar atau mengandalkan manusia, termasuk juga mengandalkan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami betul-betul mengaplikasikan firman Tuhan ini. Kami mengandalkan hikmat Allah. Kami bersandar kepada firman Allah yang merupakan sumber daripada hikmat Allah. Dan oleh sebab itu mampukan kami untuk kami terus berjalan dalam hikmat Allah. Tolong kami supaya kami meninggalkan segala hikmat dunia ini, Tuhan. Dan betul-betul kami hidup di dalam mengandalkan hikmat Allah. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.